Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Pada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan malam ini, mari kita berbicara tentang pentingnya menjaga fokus padanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, dalam dunia yang penuh dengan distraksi dan godaan, seringkali kita terjebak dalam kehidupan yang sibuk dan terburu-buru. Tuntutan pekerjaan, urusan keluarga, dan tantangan sehari-hari, seringkali membuat kita melupakan siapa sebenarnya fokus hidup kita, yaitu Tuhan. Namun, Alkitab dengan tegas mengingatkan kita, dalam kitab Mazmur 16, ayat 8, yang berbunyi demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudaraku, bayangkan seorang pendaki gunung yang sedang memanjat puncak tertinggi. Pendaki ini memiliki tujuan yang jelas, mencapai puncak gunung. Pada awalnya, dia penuh semangat dan memiliki fokus yang kuat. Namun, seiring dengan pendakian yang semakin sulit, dia mulai terganggu oleh lingkungan sekitarnya. Saat pendaki melewati pohon-pohon yang indah, dia terpesona oleh keindahan alam, dan mulai mengalihkan perhatiannya dari jalur yang benar. Dia berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan, tetapi saat melanjutkan perjalanan, dia menyadari bahwa dia tersesat. Waktu dan energinya terbuang percuma. Kemudian, pendaki melintasi sungai yang deras. Bunyi air yang mengalir membuatnya terpesona, dan dia memutuskan untuk menyeberang dan bermain-main di air. Namun, setelah menghabiskan waktu yang lama di sungai, dia menyadari bahwa dia terjauh dari jalur menuju puncak. Akhirnya, setelah mengalami kesulitan dan tersesat, pendaki tersebut bertemu dengan seorang pendaki berpengalaman yang telah mencapai puncak gunung tersebut. Pendaki berpengalaman ini mengajaknya bergabung dan memberikan nasihat bijak. Dia mengatakan, jika kamu ingin mencapai puncak, kamu harus menjaga fokus pada tujuanmu. Terimalah keindahan alam ini sebagai anugerah, tetapi jangan biarkan itu mengalihkan perhatianmu dari tujuanmu yang sejati. Saudaraku, ilustrasi ini menggambarkan hidup kita sebagai orang percaya. Dunia ini penuh dengan godaan dan gangguan yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Seperti pendaki gunung, kita juga dapat terpesona oleh keindahan alam, hal-hal materi, atau kesenangan duniawi. Tetapi jika kita tidak menjaga fokus pada Tuhan, kita dapat tersesat dan menghabiskan waktu dan energi kita untuk hal-hal yang tidak bermakna. Saudaraku, menjaga fokus pada Tuhan berarti mengenali bahwa Dia adalah tujuan utama hidup kita. Ketika kita menjaga fokus padanya, kita tetap teguh dalam iman, berjalan dalam kehendak-Nya, dan menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan dan kekuatannya. Seperti pendaki yang berhasil mencapai puncak gunung, kita akan merasakan sukacita dan kepuasan yang sejati saat kita hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, dan menjalankan panggilan-Nya bagi hidup kita. Jadi, marilah kita menjadi pendaki yang bijaksana,
menjaga fokus pada Tuhan kita, dan membiarkannya memimpin langkah-langkah kita, menuju puncak hidup yang sejati bersamanya. Saudaraku, menjaga fokus pada Tuhan, berarti kita mengakui Dia sebagai pusat dari segala sesuatu dalam hidup kita. Itu berarti kita tidak hanya mencarinya dalam waktu ibadah di gereja, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, mengarahkan pikiran, hati, dan tindakan kita kepadanya. Saudaraku, ketika kita menjaga fokus pada Tuhan, kita mengalami banyak manfaat. Pertama, kita mendapatkan kedamaian dan kekuatan di dalamnya. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, "Dalam dunia ini kamu akan mengalami penderitaan. Tetapi, jangan bersedih hati, karena aku telah mengalahkan dunia." Dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, kita menemukan sukacita dan ketenangan yang melebihi pemahaman manusia. Kedua, menjaga fokus pada Tuhan membantu kita menghadapi cobaan dan godaan dalam hidup. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita diajari bahwa Allah setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan yang kita miliki. Ketika kita menjaga fokus padanya, Ia memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita untuk melalui setiap situasi sulit. Ketiga, menjaga fokus pada Tuhan, membantu kita menemukan dan menggenapi panggilan hidup kita. Setiap orang memiliki tujuan dan panggilan yang khusus dalam hidup ini, dan hanya dengan memegang teguh fokus pada Tuhan, kita akan menemukan dan melangkah dalam panggilannya bagi kita. Tuhan mengenal kita dengan baik, dan Dia akan memimpin dan membimbing kita dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Saudaraku, bagaimana kita bisa menjaga fokus pada Tuhan? Pertama, melalui doa dan persekutuan yang berkelanjutan dengannya. Doa adalah saluran yang menghubungkan kita dengan Allah, dan melalui doa yang rajin, kita dapat memperkuat hubungan kita dengannya. Kedua, dengan mempelajari firman-Nya setiap hari. Alkitab adalah makanan rohani yang memberi kita kekuatan dan hikmat untuk hidup kita. Dan ketiga, dengan bergabung dalam persekutuan orang percaya, yang saling mendukung dan membangun satu sama lain dalam iman. Saudaraku yang terkasih, dalam dunia yang serba kompleks dan penuh dengan gangguan, penting bagi kita untuk menjaga fokus pada Tuhan. Mari kita jadikan Dia sebagai pusat hidup kita, mengarahkan segala sesuatu yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan kepadanya. Ketika kita melakukannya, kita akan menemukan sukacita yang sejati, kedamaian yang tak tergoyahkan, dan tujuan hidup yang diberkati oleh-Nya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami.
Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.